itu adalah merupakan kewajiban belajar umat Islam yang dipahami oleh umat Islam pada generasi awal. Iya, sedangkan kita seolah-olah bahwa ilmu matematika, fisika, biologi itu dianggapnya bukan ilmu agama. Nah di situ makanya sekali lagi ini satu pikiran saya, stop, jangan menggunakan ilmu agama, ilmu umum. Nggak ada beda agama dan umum. Ilmu ya ilmu semua. Paham kan? Bahwa Nabi Muhammad mengatakan al ulama warasatul anbiya, itu artinya bukan kiai sebagai penerus Nabi, bukan. Al ulama intelektual, saintis. Artinya begini, Nabi Muhammad kan mendirikan satu peradaban baru, satu pemikiran, peradaban, tatanan sosial baru. Ya artinya dalam kelengkapan kehidupan suatu negara. Beliau yakin bahwa saya akan mati dan nanti harus diteruskan kan. Siapa yang bisa mengawal peradaban yang telah saya bangun? Tentunya para sarjana dong, bukan tukang macul. Harus ada ahli hukum, ahli tata negara, ahli pertahanan, ahli kesehatan, ahli pendidikan yang bersama-sama mereka itu mengawal peradaban yang telah saya bangun ini. Jadi yang mengawal peradaban ini sebenarnya para sarjana, para intelektual. Tetapi begitu masuk ke Indonesia al-ulama warasatul anbiya, klaim itu secara eksklusif hanya pada kiai yang bisa mengerti ilmu fikih. Kalau ngerti begini, wah boleh sama kalian mah. Lah iya, al-ulama itu adalah jamak, mufradnya alimun. Alimun itu adalah isim fa'il dari ilmun. Ilmun itu ya sains, ilmu itu. Jadi talabul ilmi fardhatun, mencari ilmu itu wajib. Sekarang saya tanya, ketika Nabi Muhammad mengatakan talabul ilmi fardhatun, waktu itu sahabat nurut kan pada belajar kan, mencari ilmu. Ilmu apa yang dipelajari? Ilmu fikih? Belum ada. Ilmu tafsir? Belum ada. Ilmu tajwid? Belum ada. Ilmu qawaidul fiqhiyah? Usul fikih? Jadi apa yang mereka pelajari? Ya ilmu yang ada pada waktu, ya ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu filsafat. Paham beli ini? Ruwet kan? Ya iya. Ya artinya bahwa para sahabat sendiri dalam pemahaman agama ya mungkin karena Rasul masih hidup kan bisa dadak takon. Prosesnya kan pembelajaran sambil berjalan dengan perjuangan yang beratnya ini, sehingga satu ketika Nabi Muhammad melihat ada sahabat datang rambutnya maul-maul, lemam lulu. Sudah kena apa cinta lemam lulu? Terus tayamum. Jadi ya gulir kita kan. Belum konon tayamum kunang. Terjadi kan seperti itu, karena pemahaman seremoni seperti itu adalah seperti itu. Dan ketika Nabi menekankan sholat berjamaah itu dalam arti membangun komunikasi dengan frekuensi yang tinggi, karena minoritas ini kan harus siap siaga 24 jam menghadapi serangan musuh nih. Makanya bangun tidur kumpul, siang hari kumpul, matahari tenggelam kumpul, sebelum kumpul lagi, artinya kami siap menghadapi tantangan. Kapan kau datang kami siap gempur. Gitu kok. Hai. Setiap minggu kumpul akan rapat pengarahan lagi terus. Seminggu ini apa yang kita lakukan? Perang ini biaya berapa, habis berapa, kan begitu. Nanti pengarahan yang keduanya, usulan minggu depan apa yang kita lakukan, rapat mingguan, kan begitu. Nah kalau setahun sekali itu adalah laporan tahunan. Setelah orang itu digembleng selama 1 bulan, lalu ada acara pertemuan besar namanya laporan tahun. Karena laporan tahunan maka sholat dulu, karena terlalu panjang ya, nanti nggak bisa habis laporan tahunan.
Ustaz terus kita kena ganjaran bahasa ini ngaji mah ganjaran mana kayaknya mau diperlakukan bareng maksudku. Iya. Jadi nanti di penghujungnya kan akhirnya seorang guru matematika kayak Pak Joni, anak beli bom Islam waktu zakat nggak Pak Joni aja, langka orang. Pada ngaji siap, ngajar Quran. Nah, apakah ngajar tajwid, guru agama ini berhak? Nah, kalau matematika enggak. Ini kan satu pemahaman yang sesungguhnya harus kita perbaiki. Kalau tidak, maka akhirnya lama-kelamaan agama akan menjadi aksesoris saja nanti. Iya, sebagai kelengkapan aja sebetulnya. Iya, nggak ada ujung pangkalnya nantinya. Iya. Jadi ya kita sadari bahwa dikiranya kalau belajar tajwid ada pahalanya. Kalau belajar biologi yang nggak ada. Coba sekarang kalau saya tuntut, Anda mengatakan ada dua ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu umum itu seperti apa? Coba sebutkan satu persatu. Lalu ilmu agama itu mana? Sebutkan satu persatu. Nggak jelas. Iya kan? Gara-garanya ini Imam Al-Ghazali ngarang kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Iya kan? Cara ilmu kedokteran ilmu agama bukan? Mari kita lihat dalam Al-Quran keilmuan yang diisyaratkan, ditunjuk dalam Al-Quran, apa yang harus dipelajari. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ilmu onta itu ilmu agama atau ilmu umum. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Belajar tentang tata surya, tentang langit, tentang bulan, ilmu agama bukan? Wa ila jibali kaifa nusibat, tentang lempengan-lempengan kerak bumi, tentang gunung. Ilmu apa namanya tuh? Geologi. Agama atau umum? Ya. Jadi kalau saya diizin untuk merekonstruksikan pemikiran ilmu agama itu ialah ilmu pengetahuan, ya, knowledge, bukan saya ya, knowledge, pengetahuan yang diproduksi, yang dihasilkan, yang diteliti, yang disimpulkan, yang diuji coba oleh umat Islam setelah sekian puluh tahun setelah masa sahabat. Abul Aswad Ad-Du'ali menggali tentang ilmu an-nahwu, As-Sibawayh tentang ilmu sorof. Berarti ilmu-ilmu yang kamu pelajari itu bukan ilmu dari Nabi Muhammad, tapi dari para tabi'in. Mereka yang menggali kan. Sedangkan Nabi suruh mencari ilmu. Ilmunya belum ada, ilmu yang mana jadi? Ya kayak terbikin. Jadi artinya begini, paling juga boleh saja ada dua macam ilmu, tapi menurut saya yang layak ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kaedahnya, definisinya, ilmu agama, ilmu dunia itu ialah ilmu apapun. Setelah engkau menguasai ilmu itu, lalu dijadikan alat untuk mencari dunia, namanya ilmu dunia. Ilmu apapun yang kau miliki, kalau untuk mencari akhirat, namanya ilmu akhirat. Ente belajar pidato, belajar ceramah, nggak bengi belajar pidato kamar sampai pinter pidato tuliaris, tadi perong juta. Ilmu agama atau ilmu akhirat? Anak kola ta'ala kunku, anak kola rasuleh. Nah, sekarang Anda belajar kedokteran, jadi dokter, buka praktek. Begitu pasiennya orang miskin digratisin, ya. Sabtu dan Minggu dia buka pengobatan gratis untuk masyarakat. Ilmu agama atau ilmu umum? Ilmu akhirat. Iya, ini jadi persoalan. Jadi yang ujung-ujungnya cari dunia aja, cari duit. Iya, bahwa orang bisa qala ta'ala, qala Rasulullah kan bisa jadi duit. Berarti ilmu apa itu? Ilmu dunia juga.
Nah, jadi ujung-ujungnya kita kembali bahwa umat Islam ini jangan beranggapan bahwa kewajiban mencari ilmu itu hanya ilmu tertentu. Paham begini? Tapi apa saja ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Ilmu yang bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang Allah ciptakan di atas bumi ini yang sengaja dibuat untuk manusia. Maksudnya Allah telah kami kerahkan yang ada di langit dan di bumi untuk kamu wahai manusia. Ditundukkan itu artinya bukan semata-mata kamu seperti menundukkan ular dibacok ndase, tidak. Artinya menundukkan alam ini artinya dengan pengetahuan. Iya, bebatuan yang keras yang tidak gunanya, tidak dinilainya. Bagaimana Anda menaklukkan ganasnya alam ini? Bagaimana Anda memakmurkan? Nah, itu semuanya adalah ilmu yang diperlukan. Taskhirul alam artinya dengan ilmu pengetahuan. Jangan ngayal. Saya waktu kecil, punten, waktu saya kecilnya, santri yang lebih besar dari saya di Babakan Ciwaringin menceritakan kehebatan Ki Daud apal Alpiah. Ki Daud ke lamun niat mah Alpiah bisa gawe bensin kini. Al-Quran apal segala macam ilmu kepok apa lamun niat mah bisa Al-Quran. Yang capri bensin. Quran itu bukan buku sains, buku teknologi. Dia adalah guide of life. Sentuhan-sentuhan terhadap keilmuan. Dia bukan hasil satu penelitian kajian eksperimen, bukan buku eksperimental. Dia hanya sebuah buku spirit kita untuk mendorong kita untuk melakukan penelitian. Kesananya kaidah ilmiah dong, gimana lagi? Dipaham-paham begitu mah. Ngayal jadinya kan. Iya. Jadi ya sesungguhnya harus kita pahami semuanya ini. Jadi kita harus sadar. Tolong Muslim jangan ngayal. Saya paham Al-Quran. Ya, tapi coba bagaimana saya bisa bikin bensin? Bagaimana saya bikin nuklir? Di Al-Qurannya ada, itu kan hanya sekilas menceritakan, hanya sebagai isyarat saja, sebagai sinyal saja bahwa itu bisa Anda pelajari, kan begitu. Akan tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah, bukan seperti itu. Jadi ya, ketika seseorang itu berkiprah di dunia sebagai khalifatul fil ardi, mensejahterakan, nah nanti pada akhirnya sampai kepada peribadatan sendiri. Ketika orang itu belajar fikih, belajar wudhu, terus belajar sholat, terus rajin siang malam sholat qobliyah, ba'diyah, sampai duhanya, sampai tahajudnya, witir, saat hajat, sholat taubat, sholat tasbih. Oh, seperti dialah orang yang paling agamis. Sementara masyarakatnya jatuh miskin, anak yatim yang terlantar, orang-orang jompo yang banyak kerubuhan rumah tua. Iya, itu disebut ibadah yang hebat. Sementara seorang ekonom yang mencari rumus-rumus menghadapi krisis global ini, bagaimana keluar dari krisis global ini dengan kiat-kiatnya, ya kan begitu. Meningkatkan produktivitas, siang malam dia bekerja, ya pontang panting malarung itu semua dilakukan untuk membangun, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi supaya meningkat sekian persen. Gak ada yang menyebutkannya ibadah kok. Seperti itu bukan jalan sorga. Nah, ini hal yang semacam ini yang perlu digempur semuanya itu. Kalau tidak, nanti Islam hanya sebagai dongeng. Sembayang aja siap sing wakal, sujud di ping 3.000, baru kadang, tapi tetangga anak-anak yatim terlantar, orang-orang miskin kelaparan, sirana sembayang, bemangan mul diak baik, ternyata sholatmu bohong, puasamu bohong, zikirmu bohong semua. Jadi ujung-ujungnya mah
akhirnya yang benar gimana? Ibadah yang benar itu adalah meningkatkan kemakmuran umat manusia. Mablik. Lah ya iya. Ujung-ujungnya kan gitu persoalannya. Iya, ada salah paham. Iya, teman-teman kita yang perlu pekerjaan, kita buka lapangan kerja. Teman-teman kita yang banyak kesulitan, kita bantu. Ya kan begitu, mencari penyelesaian. Teman kita yang lagi bertengkar istri yang hampir mau bercerai, kita intervensi, kita cegah supaya jangan sampai anak-anak mereka terlantar. Kita kerja sosial siang malam ini. Mau disebut ibadah itu bukan? Saya itu jujur gini mah. Jadi artinya begini, Anda tahu saya setiap hari kan hebat endi sembahyang kita kalau sembahyang kia saja. Wis jujur begini mah. Begitu oke, iya kadang-kadang sekali gitu. Tuh kualitas maning. Ngomong lagi mengarah mana gitu sudah mau ngomongnya. Dari sisi seremoni peribadatan, sembahyang, wiridan, dikiran, puasa, gada-gada kita hilang apa-apaan dibandingkan karo gitu oke karo kia-kia secen, ya kan begitu. Ya bukan persoalan kualitasnya, bukan persoalannya. Tetapi kan secara filosofis bahwa lahan ibadah dalam pikiran saya kan tidak seperti ini. Iya kan? Nah, iya. Gitu. Jadi lapangan itu, lahan tempat saya menggarap itu, lahannya ini bukan itu. Ini juga yang Pak Hasan ceritakan memang ada. Jadi Syekh Abdul Hasan Asyadzuli itu juga ditanya oleh para sahabatnya, Syekh, Anda ini sangat dihormati para aulia, para tokoh-tokoh, ya, para orang-orang yang sudah ma'rifatullah. Itu mereka itu cium tangan semualah, hormat takzim, ya, mereka di bawah komando Anda. Tetapi kalau lihat dari cara seremoni agamanya, ibadah sehari-hari, kok biasa-biasa aja. Assalamualaikum silakan kadang-kadang mana kan gaya. Ya itu ya gagian sembahyang ya wis gitu. Kayak sembahyang di Mas Duki, bapak kan enggak perlu ke Mas Duki bapak kan sembahyang. Gesit banget. Pernah tak kalau kakan gua gebrak meja sepur kising larang sing kenceng sing lolonan. Ya wis gitu guys. Ya itu kan gitu. Jadi dari sisi ini bukan masalah kualitas ya, karena tergesa-gesa sholatnya tergesa-gesa karena banyak urusan sosialnya perlu dia selesaikan. Iya, karena rapat koordinasi dengan Menko Kesra kan gitu, sholatnya cepat-cepat, kadang-kadang di kosor besar kadang-kadang. Nah begitu kesimpulan seharian. Jadi ujungnya Pak, kesimpulan terakhir bahwa mana yang disebut ibadah dan mana yang disebut bukan ibadah, ujungnya satu, simpel saja, siapa majikan kamu. Saya tidak nanya apa yang kamu kerjakan, tidak, tapi untuk siapa kamu bekerja, sehingga dimajikannya siapa. Maka Gusti Allah, apapun yang kamu lakukan, nyapu jalan, ya kan, ngobatin orang, gada gedek, oh ya beli, ya sholat ya sapuasane sama sulle sanandru sabrangnya. Kalau yang jadi majikanmu adalah Allah, apapun yang kau lakukan adalah ibadah. Tetapi kalau yang menjadi majikan adalah ambisimu, syahwatmu, cita-citamu, keinginanmu, semuanya adalah bukan ibadah. Paham beli? Kalau semua yang aku lakukan untuk Allah itu semuanya ibadah. Ngajar ibadah, puasa ibadah, turu, mangan, ngeloni rapi. Lah iya, ini mesti tahu Pak Seno ibadah. Jadi mana yang al-muta'abbid, mana orang yang ahli ibadah itu,
Jangan digambarkan pakai sorban, pakai jubah, bawa tasbih itu gak ada gedek. Ini pendegur itu mah iya. Tetapi ketika apapun yang saya lakukan, kerjakan semata-mata sebagai pengabdian kepada Allah, nah itu semuanya adalah ibadah. Cirinya orang yang menjadi majikannya adalah Allah, yaitu dia hanya minta imbalan kepada Allah. Paham begini? Ketika dia menolong orang, dia tidak berharap balas budi dari siapapun, karena aku hanya melaksanakan tugas dari Allah. Ketika